Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan sesi perkenalan dan kontrak belajar. Kenalan tentang setidaknya nama saja, lalu kemudian kenalan dengan materi apa, sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Alisa. Bagaimana memproses materi itu sampai kita betul-betul dapat mengambil manfaat yang baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena itu sesi awal ini mohon semua buku, barang-barang masukkan ke tas dan diletakkan di bawah kursi. Kita satu saf aja, bisa ke depan ke sini. Kursinya di bawah, satu orang satu kursi. Coba usahakan kita dalam satu saf. Karena biar sama-sama menatap, melihat wajah seluruh peserta. Kita akan bermain untuk menciptakan suasana yang akrab, komunikatif, dan riang. Namanya angin bertiup, teknisnya adalah kalau saya bilang angin bertiup, maka teman-teman bilang ke saya bertiup kemana. Lalu saya akan bilang, misalnya bertiup pada orang yang pakai jam tangan. Maka yang pakai jam tangan harus berdiri, pindah tempat. Itu ya. Yang nggak dapat kursi berarti dia yang pagi-pagi sudah kalah pilkada. Itu ya. Kita mulai, kita coba, nanti yang kalah berarti akan megang mic dan menyebutkan hal yang sama. Hal yang sama yaitu bertanya, angin bertiup, lalu Anda menjawab, bertiup kemana, lalu silahkan baca tulisan di sini, bertiup kepada orang yang baca di sini. Angin bertiup kepada mereka yang lahir di luar Jakarta. Silahkan sama seperti itu dan bacakan di sini. Angin bertiup ke arah memakai baju lengan panjang. Angin bertiup, namanya berawal huruf konsonan. Namanya siapa? Iya. Bergerak. Yopi. Fakih. Silahkan, mari kita dengar dulu kesaksiannya. Apa yang dirasakan ketika kalah 2 kali ya? Apa yang dirasakan? Malu. Melihat, menemukan apa saja yang dari permainan itu selain kata-kata ini? Panik. Ada yang panik juga ya? Mirip-mirip pilkada juga berarti ya? Panik. Ada yang lain? Ada? Sudah? Oke. Setidaknya teman-teman sekalian ini ada 7 kata atau 7 perasaan yang kita alami selama permainan sekitar 5 menit. Dalam kehidupan perkawinan itu juga mirip. Akan ada kepanikan, akan ada kebingungan, akan ada malu. Mungkin lebih dari itu, tetapi pada saat yang sama juga ada sesuatu yang menuntut kita untuk selalu berinisiatif. Juga kita dituntut untuk cekatan dan jujur serta fokus. Ada nggak yang merasa senang atau gembira dengan permainan itu? Ada nggak? Ada. Mungkin gembira bisa kita tulis, atau kalau dalam konteks gerakan kita bermain-main untuk menciptakan
sebuah suasana yang kita inginkan. Nah, dalam pernikahan juga hampir tidak jauh berbeda. Kita akan ada senang, akan ada gembira, akan ada permainan-permainan yang harus diciptakan jika kita ingin meneruskan kehidupan perkawinan. Mungkin di sisi lain juga akan lebih lagi, di mana bisa jadi kita akan mengalami persoalan-persoalan, bisa jadi marah, bisa jadi galau, mirip bingung tadi, dan lain-lain. Orang mengasumsikan hanya jomblo saja yang galau, tapi ternyata yang sudah pasangan juga bisa galau kuadrat. Karena tidak hanya tentang dirinya, tapi juga tentang pasangannya, mungkin tentang anak-anaknya. Nah, karena itu, pertanyaannya adalah, kehidupan ini termasuk perkawinan adalah seni mengelola agar supaya sisi-sisi positif ini bisa menjadi panduan untuk mengurangi, mengelola, dan meminimalisir sisi-sisi negatif. Nah, salah satunya kalau konteks perkawinan adalah dengan cara bimbingan ini. Tentu banyak, bisa dengan membaca, bisa dengan bertanya, melihat teladan. Katanya pernikahan itu sangat penting, sangat fondasi dalam kehidupan. Sering disebut keluarga adalah sekolah pertama sebelum sekolah ke SD, TK, SMP, SMA. Tetapi hampir semua kita, terutama generasi saya, itu untuk berkeluarga nggak ada sekolahnya. Katanya penting tapi sekolahnya nggak ada. Kursusnya juga tidak ada. Sehingga orang menikah itu seringkali atau kadang-kadang, kalau sekarang saya nggak tahu, itu hanya mengikuti orang lain nikah, ini waktunya juga ngikutin. Sehingga tidak ada perencanaan yang cukup, tidak ada persiapan yang cukup, kalaupun ada seringkali persiapannya hanya sekedar persiapan walimah, akad yang bersifat sosialnya. Tetapi persiapan bagaimana mengarungi kehidupan secara psikologi, secara sosial, secara keagamaan, hampir tidak ada sekolahnya. Tidak ada juga kursusnya. Nah, ini salah satu upaya kita untuk membekali teman-teman yang akan mengarungi kehidupan pernikahan agar hal-hal yang mungkin akan terjadi sebagai tindakan akibat yang negatif bisa diminimalisir dengan kekuatan dan potensi serta kapasitas yang kita miliki, yaitu sisi-sisi positif. Nah, hari ini selama 2 hari ke depan kita akan mengelola materi yang sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Alisa untuk bekal kita, bekal adik-adik, teman-teman sekalian dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena biar tidak kembali ke kursi yang mungkin agak repot, bisa diskusi dua-dua, boleh ya? Boleh dibagikan? Kalau nyaman mau bertukar kursi, boleh, silahkan. Bertukar kursinya, kita akan diskusi 2 orang. Pertanyaannya adalah, coba diskusikan dalam 5 menit, paling banyak, tapi kalau sudah selesai juga boleh. 2 orang. Untuk mendiskusikan 3 kunci ini dalam kehidupan perkawinan ke depan. Tentu tidak harus mulai dari problem, tapi biasanya katanya kalau orang sudah mengantisipasi problem, akan lebih siap ketika itu mengalami dan akan lebih bahagia ketika tidak mengalami, tentu saja. Karena itu ini pertanyaan saja, boleh juga mulai dari keinginan dalam berkeluarga. Ini konteksnya berkeluarga. Kira-kira problem apa yang biasa dihadapi oleh orang yang sudah atau mulai berkeluarga? Lalu problem itu diatasinya dengan pengetahuan apa menurut teman-teman sekalian. Jadi bimbingan kita ini tidak hanya pengetahuan, dikasih informasi, dikasih ilmu, diceramahin, tidak. Tapi juga keterampilan. Misalnya bagaimana berkomunikasi yang efektif antara suami istri, misalnya. Nah, sekarang coba identifikasi dalam 5 menit, kira-kira problem apa sih yang mungkin atau sudah
dihadapi oleh sebuah keluarga yang baru mulai, mungkin 5 tahun, lalu untuk mengatasi atau untuk melampaui problem itu, kira-kira kita perlu pengetahuan apa? Atau perlu materi apa? Dan perlu keterampilan seperti apa? Silahkan. Jadi problem keluarga atau secara umum, boleh yang baru menikah, boleh yang sudah lama, itu kira-kira apa sih biasanya problemnya, lalu harus diatasi dengan pengetahuan seperti apa, atau keterampilan apa. Ini sebenarnya tujuannya nanti untuk meminta kita kepada fasilitator untuk mengadakan pengetahuan dan keterampilan itu. Jadi, coba pikirkan apa yang mungkin jadi materi selama 2 hari ke depan. Itu tolong mengidentifikasi dalam kehidupan keluarga, itu biasanya apa sih problem yang dihadapi. Lalu untuk mengatasi problem itu kita perlu pengetahuan apa, maksudnya materi. Nah, di samping pengetahuan dan ilmu, tentu kita perlu keterampilan. Keterampilan itu kemampuannya, bukan pengetahuannya. Kemampuan melakukan apa. Oke, kita akan mulai 1 menit lagi, nggak apa-apa yang belum selesai juga. Nanti akan bersambung saja satu persatu untuk belajar bersama. Kita mulai ya. Oke, siapa yang menjadi relawan pertama? Apa problem yang biasa dihadapi sebuah keluarga, lalu perlu materi apa dan keterampilan apa? Siapa duluan? Problemnya keuangan, materinya bagaimana memanage keuangan, keterampilannya keahlian mengelola. Problemnya komunikasi, kadang kita saling tidak mengerti maksud pasangan masing-masing, jadi bisa menimbulkan konflik. Cara berkomunikasi antar suami istri ya. Keterampilannya keahlian berkomunikasi. Ada yang punya usulan atau pandangan sama? Berapa orang? Hampir semua. Ada yang enggak kok. Sudah hebat komunikasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh jadi ngacung, 13, 14 pasang. Lebih banyak masalah keuangan. Yang lain, ada yang lain selain 2 hal itu? Oke, jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang waktu pacaran disembunyikan. Gitu, begitu menikah, oh begini toh, tahu semua. Itu istilahnya dinamika kali ya, karena ragam, karena banyak, nggak sempat untuk ngasih tahu semua, kan waktunya nggak cukup kasih tahu semua itu. Untuk sementara kan kasih tahu yang enaknya dulu. Berikutnya mari kita diskusi lebih lanjut kira-kira. Ada dinamika dalam keluarga yang seringkali pasangan tidak siap. Berarti yang diperlukan memahami atau materi tentang dinamika keluarga. Terus keterampilannya kira-kira diperlukan apa? Oke, mengajak pasangan, mampu mengajak berubah untuk kepentingan bersama tentu saja ya. Mengajak berubah. Mungkin bahasa lain nanti akan kita lihat mengelola. Ini dari Nuradi dan Atia. Ada yang lain? Ya, silahkan. Tentang pembagian peran mungkin ya Pak. Maksudnya aku jelaskan dulu. Oke, silahkan. Takutnya ada yang salah nangkap. Mungkin kan ada zaman sekarang sudah wajar ya untuk wanita bekerja juga. Nah, akhirnya gimana nih pembagian peran untuk menjaga dan mengatur rumah? Itu sih. Oke, problem bagaimana tidak paham, tidak menerima, tidak siap tentang pembagian peran antara suami istri. Itu kira-kira ya. Ketika dua belah pihak bekerja. Ketika dua belah pihak bekerja. Rumah siapa yang menanggung? Kira-kira begitu ya. Lalu ilmu yang diperlukan? Bantuin kalau misalnya nggak match. Oke, bantuin ilmu. Oke, silakan. Yang sudah disebutkan apa kira-kira? Kalau yang sudah disebutkan tentu komunikasi, parenting, kayak gitu kan. Apakah perlu pengetahuan tentang bagaimana Islam mengajarkan peran keluarga?
Itu dari moral dan agama juga pastikan sudah ada ilmunya sendiri kan Pak? Oke, perlu Ada pengetahuan itu. Oke, perlu itu. Berarti perlu pengetahuan tentang agama dalam hal ini Islam ya, mengenai peran keluarga, terutama suami dan istri. Keterampilannya kira-kira apa? Kemauan untuk belajar tentunya dan nerima kalau mendengarkan lah Pak. Bisa saya tanya, saya lupa tadi bertanya. Paling tidak angkat tangan. Yang pertama tadi soal ketidaksiapan dengan dinamika keluarga. Ada berapa orang? Kelompok ya, kelompok. Coba. Ada berapa orang yang punya pandangan yang sama bahwa orang atau pasangan seringkali tidak siap dengan dinamika, lalu tidak mampu mengelolanya dengan baik. Ada berapa orang? 1, 2. Dinamika keluarga. 3, 4, sama 5 yang usul. Lalu soal pembagian peran dalam keluarga yang kadang tidak siap atau tidak tahu, termasuk dalam informasi mengenai agama, bagaimana sih agama mengatur hak dan kewajiban serta peran suami istri yang memungkinkan terjadinya atau munculnya sakinah mawaddah rahmah. 1, ada yang lain? Oke, selain soal keuangan, soal komunikasi, soal dinamika keluarga, soal pembagian peran dan fondasi dalam agama, ada yang lain? Problem perbedaan budaya dengan keluarga besar, Pak. Oh, keluarga besar ya. Jadi saya lihat kan kita dari pernikahan itu nggak cuma menyatukan dua insan, tapi menyatukan dua buah keluarga besar. Nah, kadang di situ juga antara saya dengan mertua di masa akan datang pasti ada yang nggak cocok gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Oke. Kira-kira materinya apa namanya? Apakah kita bisa disebut namanya mengelola perbedaan atau mengelola konflik? Ya, manajemen konflik itu ya. Karena perbedaan seringkali melahirkan konflik. Padahal bisa jadi seharusnya perbedaan melahirkan kekuatan untuk berbagi peran. Tapi nyatanya perbedaan dijadikan alat untuk konflik. Mungkin kita sebut mengelola perbedaan dan konflik. Bisa yang bersifat personal, seperti yang disebutkan soal dinamika tadi. Bisa juga keluarga, mungkin juga sosial, ekonomi, strata, nanti belum lagi termasuk diantaranya pilihan nyekolahkan anak mana. Ya, dan bias. Ya. Emosi, Pak. Emosi. Maksudnya? Iya, kan kadang-kadang emosi itu sering muncul, Pak. Misalnya kalau lagi capek atau lagi sudah ngantuk atau lapar gitu, Pak. Nah, itu kan sering kali muncul emosi gitu atau sifatnya kemudian gitu. Jadi kalau emosi itu untuk materinya mungkin kita butuh psikologi, Pak. Psikologi. Emosi nanti salah satu bagian yang akan mempengaruhi kita dalam mengelola dinamika keluarga dengan berbagai problem, harapan, keinginan, dan tantangannya itu ya. Tetapi isu di keluarga selain keuangan, emosi, perbedaan budaya, ada nggak isu tentang anak? Itu kedua orang tua berbeda, lalu problem dan lain-lain. Ada ya? Kira-kira apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dalam diskusi kelompok tadi, itu sesungguhnya sudah sedikit banyak disiapkan. Nah, tinggal tolong dipastikan kalau sekarang ada angan-angan ditulis. Angan-angan itu, kebutuhan itu, kalau tidak ada dalam materi, angkat tangan, minta. Jadi kita sekarang lagi mulai sampai jam tentang perkenalan sedikit tentang materi dan kontrak belajar. Nanti kita lakukan kontrak belajar. Berikutnya adalah bagaimana sih kita membangun fondasi keluarga sehingga peran-peran itu sudah bisa dipahami sejak awal. Bahwa kita akan berbagi peran, tidak mungkin akan satu orang melakukan satu peran saja, yang lain tidak melakukan apa-apa. Harus berbagi, tapi dengan konteks pemahaman keislaman. Jadi ini sudah muncul harapan yang tadi disampaikan. Lalu sesi siangnya ada 2, bagaimana mengelola dinamika pernikahan. Dinamika itu tantangan, harapan, komunikasi masuk di situ.
perbedaan akan masuk di situ. Bahwa dalam pernikahan itu tidak semuanya senang, tidak semuanya sengsara. Bagaimana mengelolanya itu? Istilahnya Gus itu, bojomu iku menuso, bukan malaikat yang benar terus, bukan setan yang salah terus. Ada benarnya, ada salahnya. Kadang-kadang problemnya, kita pengen pasangan kita benar terus, tapi membiarkan kita yang salah terus. Nah, ini yang perlu dikelola dinamika pernikahan. Berikutnya adalah kebutuhan itu bagaimana sih mengelolanya? Salah satunya keuangan. Cuma kebutuhan keluarga nanti tidak hanya keuangan. Yang terpikir biasanya keuangan dulu. Itu bagaimana sih kalau kurang, kalau lebih, kalau banyak, kalau tidak ada, dan lain-lain. Jadi bukan mencari pekerjaannya, karena kita nggak cukup bicara, mungkin nggak bisa malah. Pastor mencari pekerjaan untuk Anda nggak bisa. Tetapi kalau ada dan tidak ada, bagaimana mengelolanya agar kesepakatan untuk menjadi keluarga sakinah tetap berjalan. Hari kedua diharapkan sudah hadir lagi tepat waktu jam 8, biar kita bisa memulai dengan sesi baru, yaitu tentang kesehatan keluarga. Menurut kami ini penting sekali, karena biasanya calon pengantin itu tidak atau jarang berpikir tentang kesehatannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Terutama yang laki-laki dalam memandang atau melihat tubuh kesehatan perempuan. Karena kesehatan ini akan menjadi tumpuan awal untuk mengelola kebutuhan, keinginan, harapan berkeluarga. Termasuk dalam hal ini, sesi berikutnya soal anak-anak. Dari kesehatan itulah baru kita berpikir bagaimana punya generasi yang berkualitas, anak yang sehat, cerdas, dan mampu menjadi bagian utama dalam keluarga sakinah. Jadi kesehatan keluarga, kemudian mencetak generasi berkualitas, dan terakhir adalah bagaimana kalau dalam kehidupan nyata kita ternyata banyak sekali perbedaan yang kadang-kadang menjadi konflik, menjadi persoalan, tidak ada titik temu. Itu bagaimana yang mengelolanya, bagaimana ilmu psikologinya, bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana menyampaikannya, bagaimana memahaminya. Nanti kan ada ilmu tentang pentingnya memahami sebelum dipahami. Kita kadang-kadang ilmunya tahu, pahami dulu dong. Tapi caranya gimana kita tidak tahu. Nah, cara memahami dulu sebelum dipahami, kita kan situ ngomong dulu, mau, itu artinya bisa dipahami. Saya pengen ini dong, itu artinya kita pengen dipahami. Tapi bagaimana memahami keinginan pasangannya, kadang kita nggak tahu caranya. Pengennya pasangan kita paham sendiri apa yang kita inginkan, tanpa ngomong, saya pengen bunga, saya pengen hadiah, saya pengen dibikinkan teh. Itu nggak ngomong pengennya, nggak usah ngomong, begitu masuk rumah seperti dalam film-film sci-fi itu. Padahal kita tahu seperti kita bilang tadi, suami istri kita bukan dukun, bukan paranormal. Sampaikan apa yang diinginkan. Nah, ada ilmunya nanti dan juga ada keterampilannya. Teman-teman sekalian kan dilatih oleh Mbak Alisa bagaimana cara menyampaikan sesuatu sehingga pasangan itu lalu paham apa yang engkau atau kamu inginkan. Jadi bukan diem aja senyum, harus ngerti dong, saya udah senyum, mau apa sih senyum itu? Kan nggak tahu kadang-kadang. Nah, itu ada bagaimana mengelola konflik dan tantangan berkeluarga. Kira-kira itu sebagian besar materi 2 hari ini. Terakhir akan ditutup tentang evaluasi, yaitu post-test. Pretestnya sudah ada. Oke, dari jadwal ini, rancangan jadwal ini ada pertanyaan atau ada keinginan tambahan materi tertentu, silahkan. Saya mengasumsikan sakinah adalah pertemuan antara satu pihak pasangan dengan pihak yang lain, yaitu suami istri, sehingga tepuknya adalah 1 begini, 2 begini, 3-nya begini. Jadi kalau tepuk sakinah,
Nah, sakinah, gitu ya. Ya dong, semangat kita semangat. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, boleh berdiri. Berdiri. Tepuk sakinah. Sakinah. Satu kali lagi. Sakinah. Oke, silakan duduk. Kontrak belajar. Maksudnya adalah kira-kira kalau semua materi ini ingin kita dapatkan dan dibawa keluar ruangan ini dengan penuh pemahaman dan juga kemampuan menggunakannya karena keterampilan, kira-kira apa yang perlu disepakati soal teknis, HP, keluar ruangan dan lain-lain itu. Dan juga termasuk apa sih yang kira-kira diharapkan dari kursus ini secara teknis dan juga kekhawatiran. Jadi kalau ditulis kira-kira begini. Ada harapan apa? Teknis ya, kalau materi kan tadi sudah. Ada harapan apa dan ada kekhawatiran apa yang membuat kita tidak mampu memperoleh ilmu dan keterampilan tadi, sehingga lalu kita perlu sepakat hal-hal teknis di ruangan ini. Minumnya kurang. Panitia dengarkan, minum kurang. Saya kira itu kekhawatiran kali ya kalau minum kurang. Kalau harapan kan minum tambah. Khawatirannya kurang minum. Nanti dehidrasi. Wah, konsumsinya jangan gorengan. Kita mau menikah tidak ingin jerawatnya banyak. Soal waktu, tadi ada satu soal keinginan untuk lebih cepat. Nanti saya akan komunikasikan. Terganggu nggak sama HP? Silent. Oke, HP silent. Cara bertanya, berkomunikasi mau nunggu fasilitator selesai atau kapanpun. Kalau kapanpun berarti tolong kasih aba-aba. Yang perlu bertanya atau berpendapat langsung angkat tangan. Oke, teman-teman sekalian, itulah kira-kira sesi perkenalan dan kontrak belajar kita, di mana memang sangat cepat kenal namanya dan mungkin juga tidak lupa lagi, karena waktu tidak cukup, tapi setidaknya kita tahu masing-masing sudah menampakkan wajah, keinginan, harapan, dan terkait juga dengan materi bimbingan perkawinan ini. Selama 2 hari, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan kehidupan berkeluarga. Mulai dari fondasinya sampai dengan bagaimana memenuhi kebutuhan, mengelola dinamika, memahami dan mengerti tentang kesehatan keluarga, begitupun merancang generasi yang berkualitas, termasuk ketika terjadi atau ada perbedaan dan konflik, bagaimana mengelola itu semua. Sehingga dalam kursus ini, dalam bimbingan ini, setidaknya teman-teman akan memperoleh pengetahuan pada saat yang sama juga keterampilan. Jadi tidak hanya tahu, tapi juga mampu. Karena itu kalau belum mampu, tanya. Tadi misalnya, berkomunikasi yang kira-kira dipahami, nggak paham, tanya. Saya belum paham gimana caranya menyampaikan sesuatu dan istri atau suami saya tidak marah. Tidak malah salah paham. Itu gimana caranya? Itu adalah keterampilan. Jadi bimbingan kita itu tidak sekedar tahu, tapi sampai mampu. Karena biar begitu pulang bisa dipakai, terutama untuk mengawali fondasi pernikahan 5 tahun pertama. Jadi karena itu teman-teman sekalian, mohon sama-sama semuanya mengikuti proses ini, datang untuk tepat waktu, dan panitia nanti saya akan sampaikan sebagai fasilitator untuk mengusulkan keinginan dan harapan-harapan yang sudah tercatat. Yang tercatat adalah soal minum, sholat, dan juga waktu sedikit lebih tepat, tapi tidak jam 12, maaf. Dan juga teman-teman juga bisa sepakat untuk
HP silent, bertanya langsung saja, dan mungkin menghormati tentu teman yang ingin berbicara dan menyampaikan. Saya akan mengakhiri sesi ini dan saya akan serahkan ke berikutnya kepada Ibu Dr. Nur Rofiah. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah Anda siap untuk mewujudkan keluarga bahagia? Siap untuk mewujudkan keluarga bahagia? Keluarga sakinah? Siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sesi berikutnya adalah tentang bagaimana membangun, memulai fondasi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang akan difasilitasi oleh Ibu Nur Rofiah. Silakan.